Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengenangkan kembali kesengsaraan Tuhan Yesus, kita ingin makin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Kecuali itu, kita dapat makin sadar akan segala dosa yang sering kita lakukan. Sebab dosa-dosa kita yang menyebabkan Tuhan Yesus menderita sengsara Bapa di kayu salib. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena pada hari ini kami mengumpulkan lewat jalan salib ini. Kami ingin mengenang kembali Yesus Kristus yang menderita sengsara demi keselamatan kami. Semoga Roh Kudus yang tercurahkan ke dalam hati kami membuat kami semakin menyadari betapa besar cinta kepada kami. Maka lewat jalan salib ini ajarkan kami mencintaimu dan sesama kami. Demi Yesus Kristus yang bersama Roh dan Roh Kudus mendampingi hidup kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pemberhentian pertama, Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah ya Tuhan dan bersyukur kepadamu seperti satu sisimu untuk telah menebus dunia. Sesudah ditangkap, Yesus mula-mula di hadapan sidang teman. Pada keesokan harinya ia dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus bertanya kepada orang-orang Yahudi, apakah tuduhanmu terhadap orang itu? Mereka menjawab dengan mengajukan saksi-saksi dusta. Kemudian Pilatus masuk ke dalam gedung pengadilan dan memanggil Yesus untuk ditanyai tentang tuduhan mereka. Tetapi Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun seperti yang dituduhkan mereka kepada Yesus. Maka Pilatus berusaha melepaskan Yesus, namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat dan seluruh rakyat, Pilatus menjatuhkan hukuman mati. Ia menyerahkan Yesus kepada rakyat Yahudi untuk disalibkan. Salib bagi orang-orang yang akan binasa memang merupakan kebodohan, tetapi bagi kita yang diselamatkan, salib adalah kekuatan Allah. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu demi keselamatan kami. Demi kami Engkau setia kepada
kendati Engkau harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, juga karena kesetiaan itu kami harus menderita seperti itu. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Perhentian kedua, Yesus memikul salib. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Yesus tidak bersalah, namun dijatuhi hukuman mati. Setelah diolok-olok, diludahi, dimongkolai duri dan disesat, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Sambil memikul salibnya, Yesus pergi ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dengan mengambil sendiri salibnya, Yesus telah mengajar kita, setiap orang yang mau mengikut Aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Aku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Engkau mengizinkan kami seperasaan dan sependeritaan dengan Engkau. Semoga kami setia memikul salib kami yang kecil dan ringan bila dibandingkan dengan salib-Mu, supaya kami patut disebut pengikut-Mu. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Pemberhentian ketika Yesus jatuh untuk pertama kali. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu, sebab selalu suci-Mu telah menebus dunia. Perjalanan Yesus ke Golgota semakin lama semakin jauh meninggalkan kita. Banyak darah keluar dari luka-lukanya, badan lelah, penat dan lemah. Sebab salib pun terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin, ditinggalkan oleh para muridnya, ditolak oleh bangsanya, dan dijatuhi hukuman mati kendati tidak bersalah. Sungguh bukan hanya salib yang dipanggul Yesus, melainkan juga dosa-dosa kita. Kita tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Hukuman yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau berkenan mengampuni dosa-dosa kami. Kami yang berbuat dosa, tetapi Engkau yang menanggung hukumannya. Semoga kami tidak lagi memperberat beban yang harus. Sebaliknya, semoga kami selalu berusaha dengan bertobat dan dengan meringankan beban orang lain, agar langkah kami pun lebih ringan untuk mengikuti Engkau, Tuhan kami ini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Penghentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Engkau ya Tuhan dan bersyukur kepada-Mu. Para murid Yesus berlari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria ibunya, yang setia menderita bersama dia. Ibu Yesus ternyata bukan hanya Maria. Yesus sendiri menegaskan, siapa yang melakukan kehendak Bapa di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibu. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas teladan Ibu Maria dalam mendampingi orang yang menderita. Semoga karena teladan Maria, kami didorong untuk lebih berani mengambil bagian dalam penderitaan dan keprihatinan sesama, lebih-lebih yang berada di sekitar kami. Bantulah kami menjadi sahabat sejati bagi orang yang menderita, dan dengan demikian menjadi sahabatmu sendiri. Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Allah kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.